warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Apa kabar kalian hari ini? Alhamdulillah. Luar biasa. Allahu Akbar. Sebelum kita memulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Siapa yang mau memimpin doanya? Mas Fadil, Bu. Ya, Mas Fadil, silahkan. Marilah teman-teman, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak, apakah kalian sudah siap untuk belajar pada pagi hari ini? Siap, Bu. Siap, Bu. Coba cek kebersihan dan kerapian tempat belajar kalian. Ya, sudah kanan, saya samping kiri sudah? Sudah rapi, Bu. Sudah, Bu. Bagus ya. Sekarang cek kehadiran temannya. Siapa yang belum datang? Joseph, Bu. Sakit, Bu. Oh, belum sembuh dari kemarin. Belum, Bu. Pada pembelajaran sebelumnya kita itu telah mempelajari mengenai keunikan daerah Papua ya. Ini kita akan belajar yaitu kelas 4 tema 8 daerah tempat tinggalku. Subtemanya subtema 3 bangga terhadap daerah tempat tinggalku, pembelajaran yang pertama. Nah, sebelum memulai pembelajaran mari kita menyanyi dulu lagu Suwe Ora Jamu. Suwe ora jamu, jamu kono relo. Suwe ora ketemu, Ya, terima kasih anak-anak sudah menyanyikan lagu Suwe Ora Jamu. Ya, Bu. Ya, apakah kalian tahu lagu Suwe Ora Jamu ini berasal dari daerah mana? Dari DIY, Bu. Lagu Suwe Ora Jamu ini berasal dari daerah Jawa Tengah dan juga dari DIY. Apa saja yang akan kita pelajari, yaitu tentang bangga terhadap daerah tempat tinggal, keunikan fisik dan keunikan sosial budaya Kota Yogyakarta, legenda Candi Prambanan, menemukan tokoh dan menilai watak tokoh yang berperan dalam legenda ini, lalu berdiskusi untuk menentukan hubungan gaya dan gerak yang ada dalam legenda Candi Prambanan, lalu mendemonstrasikan gaya dan gerak, yang terakhir mempresentasikan hasil penilaian watak tokoh. Di sini memiliki video keunikan Kota Yogyakarta. Sebelum pembelajaran, mari kita tonton dulu ya. Ya, Bu. Ya, Bu. Mari kita jelajahi pesona negeri Indonesia, Yogyakarta. Kota yang begitu istimewa. Nah, dari video tersebut, saja yang sudah pernah kalian kunjungi. Malioboro. Ya, Mbak Tika, mana saja coba? Malioboro. Parangtritis. Masih banyak yang belum dikunjungi ya Mbak, yang di daerah Yogyakarta. Kan Mbak Tika juga tinggalnya di Jogja. Main-main ya Mbak. Ya, kan bangga terhadap daerah tempat tinggal. Dari video tersebut itu banyak sekali keunikan dari Kota Yogyakarta, baik itu berupa keunikan sosial budaya dan juga keunikan fisik. Dari situ kita itu harus bangga terhadap keunikan-keunikan yang ada di daerah kita. Pada pembelajaran sebelumnya kita sudah pernah menggunakan gambar ini ya.
Masih ingat Iya, kalian Bu. dengan gambar ini? Masih, Bu. Ya, ini gambar Candi Prambanan. Prambanan. Berdasarkan gambar tersebut, mari kita diskusikan bersama. Di gambar ini apa saja yang dapat kita pelajarin. Jadi, rumusan masalahnya di sini itu kita bisa mengangkat tentang bagaimana legenda asal-usul Candi Prambanan. Lalu, bagaimana watak tokoh yang terlibat dalam cerita asal-usul tersebut. Dan juga, bagaimana pengaruh pemberian gaya terhadap gerak benda yang terdapat dalam teks cerita tersebut. Ayo kita rumuskan hipotesis dengan mengemukakan jawaban sementara rumusan masalah di atas. Yang pertama, Ibu minta Mas Fadil. Ya, Bu. Coba dijawab dulu, itu yang pertanyaan pertama. Usulnya itu dari Roro Jonggrang, Bu. Ya, Ceritanya Roro Jonggrang. dari cerita Roro Jonggrang ya. Mari kita baca sekilas dulu teks legenda Candi Prambanan. Siapa yang mau membacakan? Legenda Candi Prambanan. Alkisah pada zaman dahulu kala berdiri sebuah kerajaan yang sangat besar, yang Prambanan. Rakyat Prambanan sangat damai dan makmur di bawah kepemimpinan bernama Prabu Baka. Kerajaan-kerajaan kecil di wilayah sekitar Prambanan juga sangat menghormati kepemimpinan Prabu Baka. Terima kasih Mbak Tika. Ini ceritanya masih panjang, jadi nanti kalian bisa melanjutkan membacanya dengan link yang Ibu bagikan di WhatsApp grup ya. Lalu Ibu akan menjelaskan diskusi kalian nanti pada saat di kelompok ya. Diskusikan materi berikut dengan kelompokmu. Lalu tuliskan hasilnya pada LKPD yang telah dibagikan. Kalian akan berdiskusi satu tentang tokoh yang berperan dalam legenda asal-usul Candi Prambanan. Yang kedua, watak tokoh dalam legenda asal-usul Candi Prambanan. Dan yang ketiga itu, mencari pengaruh pemberian gaya terhadap gerak benda yang terdapat dalam teks legenda asal-usul Candi Prambanan. Akan membagi kalian menjadi 2 kelompok ya. 3 nomor 3. Ada ayahnya, ada ayah Bondowoso. Ayahnya Bandung Bondowoso. Ada nggak sih? Ada toh ya? Ada ayahnya. Ya ada. Ayahnya itu ini pendendam. Anak, kita kembali ke room awal ya. Iya Bu. Anak-anak, setelah melakukan diskusi yang tadi, Ibu meminta kalian untuk membuat tugas itu video demonstrasi gaya dan gerak yang kalian temukan dalam legenda Candi Prambanan tadi. Di titik kalian satu orang membuat satu gerakan tentang yang gerakan yang tadi kalian sudah temui. Misalkan kayak gerakan numbuk padi, nanti kalian melakukannya boleh dengan apa saja, boleh dengan tongkat. Ya, Bu. Siap. Lalu yang kedua, silakan presentasikan hasil diskusi kelompok kalian mengenai watak tokoh yang terdapat pada teks legenda Candi Prambanan tadi. Dari kelompok 1, siapa yang mau presentasi? Mas Fadil, Bu. Ya, silakan Mas Fadil, tokoh siapa saja yang berperan dan wataknya seperti apa? Kameranya boleh dinyalakan, Mas Fadil? Bandung Bondowoso. Wataknya seperti apa? Itu jahat, Bu. Ya, Karena dia memaksa Roro Jonggrang untuk menikah. dari teman kelompoknya ada yang ingin menambahkan? Dayang, Bu, Dayang. Ya, Dayangnya kenapa? Wataknya apa, Mbak?
Dayangnya setia terhadap Roro Jonggrang, membantu menggagalkan rencana Bandung Bondowoso. Oh iya, betul. Ya, dari hasil diskusi kalian itu Ibu dapat mengambil kesimpulan bahwa yang pertama itu hubungan antara gaya dan gerak itu ada 4, yaitu gaya dapat mempengaruhi benda diam menjadi bergerak, gaya dapat mempengaruhi benda bergerak menjadi diam, gaya dapat mempengaruhi perubahan bentuk benda, dan juga gaya dapat mempengaruhi arah gerak benda. Dari cerita legenda hikmahnya yaitu 1, jangan suka berbuat curang dan licik jika kita itu tidak ingin terkena akibatnya. Lalu yang kedua, jika sudah berjanji maka harus ditepati, begitu ya. Dari pembelajaran kita hari ini, apakah ada yang masih belum paham tentang penokohan, watak tokoh, dan juga hubungan gaya dengan gerak? Sudah paham, Bu? Ya, sudah paham semua ya? Iya, Bu. Ya, Bu. 2, Mbak Tika. Pertanyaannya, menurut Mbak Tika, hal menarik apa yang didapatkan setelah mempelajari materi pada hari ini? Hal menarik banyak, Bu. Saya jadi mengetahui asal-usul cerita Roro Jonggrang. Kemudian karakter watak penokohan legenda Roro Jonggrang. Sama saya mengetahui perubahan gaya, Bu, macam-macam gaya. Setelah pembelajaran ini selesai, nanti anak-anak mengerjakan soal evaluasi pada link yang Ibu bagikan di grup WhatsApp kelompok ya. Ya, Bu. Siap. Ya. Pada pembelajaran berikutnya, nanti kita akan belajar mengenai gaya dan gerak pada peristiwa di lingkungan, menentukan tokoh dan sifat tokoh dalam cerita fiksi, dan juga gambar dan bentuk dalam 3 dimensi. Sekian pembelajaran dari Ibu. Mari kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.